Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faris Nurrohim Naim Syafi'i. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang assembly. Kemarin kita 6 video sebelumnya kita membahas tentang part. Kita membuat sebuah komponen, membuat sebuah part pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi assembly. Di mana assembly itu sendiri adalah penggabungan dua part atau lebih menjadi satu produk, suatu produk gitu. Jadi misal nih, ada komponen satu dan komponen dua. Nah, kita gabungkan menjadi satu bagian, satu produk itu dinamakan dengan assembly. Langsung saja saya perkenalkan assembly di SolidWorks ini sendiri. Dimana pertama kita harus pakai ini dulu. Misalnya ada sebuah balok. Nah, ini balok. Terus kita akan menggunakan mat. Tapi sebelum itu agar kita gampang, kita tambahkan dulu komponennya. Saya akan tambahkan ini sebagai contohnya. Nah, di sini ada tiga part dan satu balok ini. Kita harus menggabungkan balok ini ke dalam sini, dan ini masuk ke sini, kemudian ini juga masuk ke dalam sini. Tapi ini tidak bisa langsung disatukan begitu saja, karena dia tidak menyatu gitu. Jadi kita harus menggunakan suatu fitur yang dinamakan dengan match. Nah, match ini sendiri adalah itu fitur untuk membantu kita dalam penggabungan part-part yang belum menyatu agar bisa menyatu gitu. Nah, di match sendiri itu ada konsiden, paralel, perpendikular, tangen, konsentrik, log, dan ini dua. Nah, yang pertama konsiden. Konsiden itu adalah ketika kita ingin menggabungkan titik untuk menyentuh garis gitu. Kemudian ada paralel yaitu untuk membuat garis menjadi sejajar dengan garis lain. Kemudian ada perpendikular itu untuk membuat garis menjadi tegak lurus dengan garis yang lain. Kemudian di sini ada tangan. Nah, tangan ini untuk membuat entities bersinggungan dengan lingkaran atau arc yang kita pilih. Kemudian kon ada konsentrik ya teman-teman di sini. Ada konsentrik yaitu untuk membuat sebuah titik menyentuh garis atau entitas lain yang kita pilih. Nah, kemudian di sini ada lock di mana ini untuk mengunci komponen terhadap posisi komponen lainnya gitu. Waduh, lobet. Kemudian di sini ada distance mat. Nah, ini untuk mengatur jarak antar dua permukaan atau objek. Kemudian di sini ada angle mat, di mana ini untuk menunjukkan sudut antara dua komponen. Oke, langsung saja kita menggunakan fitur-fiturnya ya. Di sini ada beberapa beberapa part yang akan kita gabungkan. Yang pertama adalah yang tadi yang udah kita buka, yaitu kita akan menggabungkan tiga part ini untuk dimasukkan ke dalam sini. Nah, kan ini nggak bisa ya, nggak nempel langsung, nggak nempel sekaligus gitu. Nah, kita bisa menggunakan match di sini dengan cara ini. Kok gini sih? Nah, ulang. Nah, kita pakai mat, kemudian ini ditempelkan ke sini. Oke, oke. Nah, kemudian ini kan belum nempel. Nah, ini lagi kita tempelkan nih. Antara ini, kemudian dengan ini. Biar dia tempel kita konsiden. Nah, ini masih bisa gerak nih. Artinya masih ada part yang belum, ada layer yang belum nempel. Jadi kita bisa seperti ini. Garis ini dipertemukan dengan garis ini. Nah, ini udah masuk ke dalam balok tersebut. Kita lanjut lagi yang ini. Mungkin kita bisa pakai fitur konsiden ini sama yang ini.
Nah, itu udah sejajar. Ini udah sejajar nih. Jadi dia gak bisa naik ke atas. Dia udah sejajar sama yang ini. Kemudian garisnya ini, aduh salah. Waduh, 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 salah. Hilang arah, hilang arah. No, no, hilang. Nah, yang ini kemudian digabungkan dengan yang ini. Kita consider. Oke. Kemudian ini kita pertemukan dengan yang ini. Nah, selanjutnya adalah yang ini nih. Ini apa ini? Kita silang dulu. Kemudian terakhir ya. Terakhir ini. Kemudian ini. Oke. Dan ini kita centang. Kemudian ini kita gabungkan dengan ini. Nah, di sini udah terlihat ya untuk yang pertama udah full define. Jadi seperti itu. Bisa langsung kita save. Kita tambahkan folder. Saya namakan assembly 1. Waduh. Oke. Assembly 1 modul 7. Save. Nah, ini udah di save. Kita lanjut ke assembly yang berikutnya. Kita akan waduh. Oke, kita akan buat yang kedua. Nah, ini ada ini dulu. Ada balok yang ada dua 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 apa ya? Dua lubang. Kemudian kita akan eh, masukkan ini nih. Nah, itu. Nah, ini akan dimasukkan ke sini. Nah, kan ini baru satu. Caranya kita duplikat adalah dengan cara kontrol, terus klik, terus sisa geser. Dia akan keduplikat. Gitu. Kontrol, klik, geser. Nah, dua ini akan kita masukkan ke sini. Kemudian yang ini kita akan tempel di sini untuk belajar tangan. Nah, yang pertama kita akan masukkan kedua part ini. Seperti yang tadi, kita akan pertemukan lingkaran ini dan lingkaran ini. Oke. Nah, ini masih bisa gerak kah? Kalau masih bisa gerak, berarti harus ituin lagi. Nah, ini masih bisa keputar-putar nih. Caranya supaya dia bisa nggak putar, kita bisa lock sama yang ini. Oke. Nah, ini dia udah gak bisa keputar-putar lagi. Gitu caranya. Kemudian ini kita gabungkan lagi dengan yang ini. Eh, ini dengan yang ini. Oke. Apakah dia masih keputar? Nah, dia masih bisa keputar-putar. Nah, supaya dia bisa nge-lock dan bisa sama posisinya, kita bisa menggunakan paralel dengan yang ini. Apakah bisa? Wah, tidak bisa. Berarti, oh ini. Kita buat paralel untuk menjadikan dia sejajar gitu. Nah, karena udah sejajar dan ini udah kekunci tadi, otomatis ini juga gak kekunci. Ini juga otomatis sudah kekunci juga. Kemudian yang ini kita akan tangan ke sini. Kita akan tangan. Oke. Nah,
Wait. Ctrl Z dulu, terus ininya kita pertemukan. Kok gitu sih? Eh, oh ininya kita buat sejajar sama yang ini. Kayak gitu konsepnya bang. Eh, ininya kita buat sejajar. Oke, centang. Kemudian ini kita akan em, wait. Ini dia geraknya kemana nih? Ini dia geraknya. Oh, dia baru sejajar dari atas sini dan atas ini sejajar, tapi belum kita pertemukan. Nah, caranya adalah kita tangan, mat, kemudian tangan, kemudian tangan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, tangan itu apa? Tangan itu apa ya? Nah, tangan itu membuat entities bersinggungan dengan lingkaran atau arc yang kita pilih. Jadi dia bisa geser-geser gini. Jadi eh, jadi layer yang ini bisa bersinggungan dengan layer yang lingkarannya itu. Jadi dia bisa jalan-jalan gini atau berputar-putar gitu. Pahamilah ya. Jadi itu untuk yang contoh kedua, itu untuk bermain tangan. Bisa langsung kita save. Kita masukin di dokumen. Salah. Nah, assembly 2 modul 7. Oke. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu apa ya? Nah, kita lanjut yang ketiga. Oke. Nah, di sini kita akan membuat ya, di sini ada dua part. Kemudian kita akan buat seperti hmm, mana ya? Nah, ini ada dua part. Di sini kita akan membuat seperti ini nih. Oke, langsung saja. Caranya adalah kita pakai mat dulu. Kemudian kita pertemukan dengan ini. Betul? Iya, betul. Oke, nah ini kan bisa diputar-putar. Nah, supaya dia nggak bisa geser-geser lagi, kita ini kan dengan face yang ini terkonsiden. Nah, jadi dia cuma bisa gini doang. Nanti kita akan atur derajatnya. Derajatnya di sini kita atur mengikuti instruksinya adalah 130 derajat. Ini adalah 130 derajat. Oke. Oh, ini ke sini itu 130 derajat. Nah, dia ini hilang arah ya. Caranya adalah kita balik. Gitu. Itu untuk fitur angle matte itu namanya. Angle matte. Oke.
Jadi kita udah belajar konsiden, paralel tadi udah, tangen, konsentrik belum ya, log udah tadi, dan ini angle. Kemudian di sini di sebelah sini ada lagi ya. Berarti caranya adalah kontrol kita duplikat. Oh, kalau kalau udah ketempel dia nggak bisa diduplikat ya teman-teman. Berarti kita harus duplikat terlebih dahulu sebelum kita tempel. Nah, di sini kita masih membutuhkan tiga lagi. Berarti satu, dua, tiga. Mana? Tiga. Oke. Nah, di sini kita buat lagi ya, mat. Jangan lupa mat. Kemudian kita tempelkan dengan ini, centang. Kemudian face yang ini kita konsiden sama face yang ini. Oke. Dan kemudian kita atur derajatnya ya kawan-kawan. 130. Nah, jangan lupa untuk kita pakai flip mat gitu. Kita centang. Oke, ininya udah jadi. Kemudian kita akan buat dia di sini. Di sini. Dia berdiri tegak. Caranya adalah ini kita temukan dengan ini. Oke, kita konsiden. Kemudian ininya harusnya bisa diputar ya. Yang ini, face ini dengan ini. Nah, dia di salah ya. Coba kita kontrol Z dulu. Loh. Oh gitu. Oke, kita ulang ya. Match, jangan lupa match. Kemudian centang, kemudian face ini dan face ini. Kemudian centang, kemudian face ini dan face ini kita angle 130 derajat. Kemudian tidak lupa kita flip. Oke, centang. Kemudian yang ini nih. Yang ini kita tempelkan di sini. Oke. Kemudian harusnya ini diputar nih. Nah, kemudian ini face. Waduh, face yang ini kita buat sejajar dengan ini. Jangan lupa mat. Konsiden ya. Coba. Terus yang ini kita konsiden dengan yang ini. Coba. Nggak bisa ya. Ini kok kayak gitu sih. Wait. Coba kita udah. Nah, oh, wait. Kita hapus dulu ya. Kita ulang. Oke, kemudian ini dengan ini tidak lupa mat. Coba centang. Kemudian yang ini sama ini. Nah, centang. Oke, kemudian yang ini juga. Wadaw, mana nih? Ini sama ini ya. Centang, kemudian yang
ini dengan yang ini centang. Nah, kemudian kita bisa gunakan fitur yang ini, jarak dari sini ke garis ini. Itu adalah satu. Emang satu ya? Di sini satu. Iya, satu. Coba kita pakai ukuran yang normal. Coba 20. Nah, 30 aja deh. Nah, 30. Kemudian kita bisa atur jarak juga dari sini ke sini. Kita atur jaraknya 60 misalkan. Nah, ini udah jadi. Gitu. Berarti di sini kita udah pakai fitur angle, kemudian fitur apa ya ini? Fitur angle dan distance. Ini angle, ini distance, gitu. Kemudian kita save. Maklum ya udah malam, udah ngantuk nih. Mau 3, mau 27. Oke, kita close. Kita lanjut ke berikutnya. Yang keempat. Nah, di sini kita akan buat eh, koordinat. Nah, misalkan pertama itu kita lihat dulu nih instruksinya. Nah, ini kan ada titik koordinat di sini X, Z, dan Y. Nah, selanjutnya itu kita akan rubah nih titik koordinatnya menjadi seperti ini. X-nya maju ke depan, terus Y-nya di sebelah kiri, dan Z-nya di atas gitu. Kita pindahin titik koordinatnya gitu. Itu adalah instruksinya. Mari kita coba. Nah, untuk kita ketahui titik koordinat awalnya itu adalah kita bisa lihat di evaluate, kemudian mesh. Nah, di sini. Ini koordinat pertamanya adalah nilai X-nya adalah 3,63, Y-nya adalah 0,96, kemudian Z-nya adalah min 2,03. Nah, kita bisa rubah titik koordinatnya dengan kita memilih reference geometri, kemudian koordinat sistem. Nah, di sini kita bisa pilih nih. Kita akan pilih di sebelah sini. Nah, kita ikuti instruksinya untuk X-nya mengarah ke sebelah ke depan. Untuk X-nya kita arahkan ke depan ini. Kemudian untuk Y-nya kita arahkan ke kiri. Y-nya kemana ya? Y-nya berarti ke sebelah sana. Oh, ke sini. Bukan dong. Y-nya ke sini. Nah, nah, kemudian untuk Z-nya dia mundur. Oh, dia ke atas. Z-nya ke atas. Dia naik ke atas. Oh, Z lagi Z. Z dia ke atas. Nah, pulang. Y-nya ke X-nya ke depan.
ulang. Varian sistem, terus pilih ini, terus X-nya dia ke depan, Y-nya, Z-nya ke atas. Wait. Kok pakai flash? Oh, ini kita putar. Nah, X-nya udah ke arah sana, kemudian Y-nya, wait, ini X-nya dulu kita putar. X-nya ke situ, kita putar. Nah, kemudian Y-nya ke sana, kemudian Z-nya ke atas. Terus kita putar. Nah, ini udah tepat nih. Seperti instruksi, X-nya ke depan, Y-nya ke kiri, Z-nya ke atas. X-nya ke depan, Z-nya ke Y, pokoknya begitulah. Kemudian kita centang. Nah, nah kan gini. Nah, ini koordinat sistemnya udah berubah. Tidak seperti tadi. Kita bisa lihat di evaluate, kemudian mesh properties, kemudian ini kan dari 3,63, kemudian kita lihat koordinat sistem. Nah, dia udah berubah menjadi 2,03, 3,12, dan 0,96. Seperti itu. Kemudian kita save. Oke. Kemudian kita lanjut ke gambar berikutnya. Yaitu yang ke berapa dong? Kelima lagi ya. Kita lanjut yang kelima. Nah, di sini kita pilih semua dulu nih. Open. Wadaw. Oh, salah. Ulang ya. Insert komponen. Kita harus pilih base-nya dulu yang ini. Oke. Kemudian kita tambahkan komponennya. Nah, kita akan membuat seperti ini. Nah, kita akan membuat seperti ini ya, teman-teman. Langsung aja. Yang pertama adalah kita masukkan ini, terus kita konsentrik. Jangan lupa pakai mat. Kita mat, kemudian ini kita taruh di sini. Itu kita konsentrik ya teman-teman. Block rotation. Oke, kita konsentrik. Kemudian ini masih bisa gerak. Kita bisa gunakan fitur coincident untuk face yang ini dan face yang ini. Kita coincident. Nah, ini dia udah. Tapi kalau kita zoom, ini masih bisa muter nih, masih bisa rotation. Kita bisa gunakan lock. Wait. Nih misalnya.
Ini kita pilih. Itu masih bisa muter ya teman-teman. Jadi biar dia full define nantinya kita bisa gunakan fitur lock. Kita lock flash yang ini dan flash yang ini. Kemudian centang. Nah, ketika kita putar lagi, dia tidak bisa putar. Dia udah ke lock gitu. Kemudian yang ini kita matte dulu. Kemudian dengan yang ini. Oke, kita konsentrik centang. Nah, gitu. Kemudian ini kita atur dulu gini. Dan ini kan dia masih muter-muter. Dia masih bisa pindah-pindah. Kita atur jaraknya dari sini dengan ini. Kita dengan berapa ya? Dengan ukuran 6,5. 6,5. Nah, nantinya dia tidak akan berpindah-pindah lagi. Tapi dia masih bisa rotation. Ini nanti kita bisa atur angle-nya biar dia tidak muter-muter. Kemudian ini lagi kita pindahkan, akan kita gabungkan di sini ya. Sebelumnya kita akan konsentrik dulu dengan yang ini. Sama halnya seperti yang tadi. Terus ini face ini dan face ini kita konsiden. Kemudian jangan lupa di lock. Face yang ini dengan face yang ini kita lock biar dia bisa full define nantinya. Oke, kemudian um, ini kita akan tekan konsentrik dengan yang di sini. Oke, kemudian ini kita masukkan, kemudian di sini biar dia agak gerak, kita atur dulu derajatnya. Wait, seperti pada gambar di sini itu 90 derajat. Ini 90 derajat. Kita masuk ke gambarnya yang ini yang ini adalah 90 derajat. Oh, salah deng. Yang ini sama yang ini. Kita atur 90 derajat. Nah, oke. Kemudian ini masih bisa gerak-gerak ya. Caranya adalah kita uh, konsiden. Yang ini sama ini. Waduh, tidak bisa. Ctrl Z. Kok gini sih? Kok ulang ya? Waduh, gawat nih. Ya udah kita ulang deh. Ini sama kemana tadi ya? Sama ini. Iya. Terus ini kita lock. Di lock. Oke. Kemudian jaraknya 6,5 tadi ya. 6,5. Oke. Kemudian kemudian
Dan ini nih, kita masukin ke sini. Nah, konsentrik, kemudian face-nya ini dengan face yang ini, coincident, kemudian kita long face-nya, oke, kemudian yang ini sama yang ini, oke, kemudian kita masukin, nah, kemudian ini sama yang ini, oke, jadi dia udah gerak lagi, kemudian face yang ini kita atur 90 derajat, 90 derajat, oke, kemudian wait, kok jadi susah banget nih. Nah, kemudian kita lihat contohnya dari ini ke sini ya. Itu 140 derajat dari ini ke sini. Terus 140 derajat. Seratus empat puluh derajat. Wait. Oh, garis ini dengan garis ini 140 derajat. Nah, itu masih hilang arah. Hanya dalam vertical dimension. Bukan gitu, Bang. Oh, ini nih. Nah, ini udah. Kemudian udah full define. Kemudian yang ini lagi nih. Kita satuin. Kemet. Kemudian um, ininya akan kita consider dengan yang ini. Jadi consider belum masuk ya. Terus ini dengan yang ini kita consider. Nah, udah jadi. Kemudian kita lock. Nah, yang ini. Lock. Oke. Ini udah full define. Udah jadi. Ke yang ke 5. Kita udah pakai fitur coincident di sini. Parallel, in tangan, concentric lock, ini apa ya lupa. Dan angle. Kita save terlebih dahulu. Assembly 4. Assembly 5. 7.
Oke, berarti kita lanjut ke yang ke-6. Kita lanjut yang ke-6. Di mana ya? Di sini. Nah, yang ke-6 ini kita akan menggabungkan dua part, di mana contohnya adalah nih, kita akan menggabungkan partnya seperti ini. Gitu. Caranya kita duplikat, terus, waduh, kenapa nih? Kita ulang dulu. Oke. Nah, terus ini kita akan pertemukan keduanya. Kita akan tempelkan bagian ini sama yang ini. Dengan yang ini. Ya kah? Ya, betul. Kemudian kita tempelkan yang ini sama yang ini. Jadi, salah. Tempelkan yang ini sama yang ini. Terus yang ini dengan yang ini. Terus udah deh, jadi gitu. Kita bisa save dengan untuk. Oke. Kemudian kita masuk yang ke-6. Yang ke-6. Oh, tadi yang ke-6 berarti yang ke-7. Nah, di sini ada 3 ya. Oke, kemudian kita pilih dulu sebagai base-nya. Kemudian kita akan membuat apa dulu nih? Kita lihat dulu apa yang harus kita buat. Nah, oh kita akan buat seperti ini nih guys. Ini nanti akan disatukan. Nah, kita bisa memilih komponennya, pinnya sebanyak 4. Ini pin 1, 2, 3, 4. Kemudian ada C bracket itu yang ini. Ini sebanyak 2 komponen. Kemudian triple spacer itu ada 2 juga, 1, 2 gitu. Mari kita langsung insert komponen, kemudian browse, kemudian ini. Nah, ini kita butuh sebanyak 4, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ini 2,
kemudian ini juga 2. Oke, kemudian ini kita bisa konsentrik ke sini. Ini kita match dulu, match konsentrik. Oke, woi, oke. Nah, ini udah konsentrik. Kemudian ini juga kita konsentrik. Oke, kemudian ini juga kita konsentrik. Ini juga kita konsentrik. Jadi sebelah sini. Nah, kemudian kita akan masukkan part yang ini. Ini bukan ke situ dong. Oke, ini masuk ke sini. Centang, kemudian kita buat dia seperti itu. Kemudian yang bagian bawahnya lagi. Nah, oke. Begitu juga dengan yang ini. Kayak main puzzle gitu ya. Kemudian yang ini juga. Oke. Nah, nah, gitu. Terus ini kita lock biar dia gak muter-muter. Lock. Oke. Ini juga kita lock. Di lock. Oke. Kemudian ada lagi nih. Ini kita buat sama seperti yang tadi. Ini juga. Oke. Kemudian em, ini sama ini. Oke, kemudian kita putar. Kemudian em, ini sama ini. Nah, dan dan ini salah. Ini, nah ini. Oh, ini matnya dilupa. Ini, oke. Oh, ini masih bisa gerak-gerak. Caranya adalah kita, oke, matnya dilupa. Hmm, ini masih bisa, ini udah gak bisa. Tapi kita harus konsisten. Nah, kemudian yang mana lagi nih? Oh, ini belum dilengkap. Ini, kemudian ini semacam, kemudian di lock.
Oke. Dan udah full define ya teman-teman. Untuk yang keenam, kita save. Itu salah. Save. Oke, selanjutnya ke yang ke terakhir. Kok save ya? Salah masukkan. Nah, ini kita buat apa dulu nih? Oh, ini. Terus kita tambahkan ini. Kita buat apa dulu nih? Satu, dua, mana ya? Ini kita lihat contohnya. Oke, kita akan gabungkan kedua part ini menggunakan baut di sini ya. Langsung saja. Terus jarak dari sini ke sini adalah 5. Oke, langsung saja. Ini berarti kita duplikat menjadi 2 ya. Nah, kemudian ini kita mat. Di sini, kemudian ini dan ini. Oke, kemudian ini dan ini. Oke, kemudian ini sama ini. Concentric. Yang sebelah sini dengan yang ini juga concentric. Oke, ini udah masuk kah? Udah. Kemudian ini kita masukin concentric. Ini juga ke sini concentric. Ini kan udah. Kemudian ini sama ini concentric dan jaraknya adalah ini dulu deh. Oke, kemudian ini kan masih bisa pindah-pindah. Terus kita lihat contohnya dulu. Mana tadi? Ini. Jarak dari sini ke sini adalah 5. Jarak dari sini ke ini adalah 5. Begitupun dengan yang ini. Jaraknya adalah 5. Kemudian
Kalau masih bisa gerak, ini masih bisa gerak, berarti apa lagi ya? Hmm, hmm, oh, jadi di bagian sini kalau kita angkat, nah kita harus konsiden konsiden ini dengan yang ini. Nah, terus centang, begitupun dengan yang ini. Kalau kita angkat, kita harus konsiden dengan yang ini. Oh, konsiden. Hmm, kemudian kita lock. Kita lock. Kemudian ini juga kita lock biar dia gak muter-muter. Biar dia netap gitu. Kemudian ini juga kita lock. Di lock. Eh, aduh. Ini, ini. Udah. Kok over define? Oke. Apa lah ya? Jadi seperti ini. Jadi mungkin sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.